Perhatian, dilarang menonton tayangan ini saat mengemudi, karena menonton tayangan ini dapat menyebabkan kantuk, pusing, dan mual-mual. Dan tayangan ini bersifat hiburan, tidak bermaksud menyinggung, menjatuhkan personal atau instansi tertentu. Dan acara ini disponsori oleh, didukung oleh, jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu Yamal dan Lilis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hubungan kekuasaan Tuhan dan kebebasan manusia. Yang pertama itu hubungan kovalensi. Jadi hubungan kovalensi ini, yaitu topik ini sering dianggap sebagai hubungan kovalensi, yang berarti bahwa semakin ditekankan kekuasaan Tuhan, semakin berkurang kebebasan manusia, dan sebaliknya. Ada dua perspektif utama, yaitu Tuhan sebagai pengendali mutlak. Jadi jika kita mengakui Tuhan sebagai pengendali absolut dari segala sesuatu, maka segala tindakan manusia dianggap sebagai bagian dari rencana ilahi. Dan yang kedua yaitu manusia memiliki kebebasan penuh. Jadi jika manusia benar-benar bebas, maka Tuhan tidak sepenuhnya mengendalikan kehidupan manusia. Ada pandangan bahwa Tuhan tidak memiliki peran aktif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada pandangan filsafat. Pandangan filsafat itu ada dua. Yang pertama Jabariyah, yang kedua Qadariyah. Jadi Jabariyah ini, aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sejati karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Manusia hanya menjalankan skenario yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga perbuatannya tidak bisa dianggap sebagai hasil kehendaknya sendiri. Adapun tokoh penting dalam aliran Jabariyah ini yaitu Al-Jahm bin Safwan, yang menegaskan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan seluruh tindakannya adalah kehendak Tuhan semata. Konsekuensi dari ajaran ini adalah bahwa manusia tidak bisa disalahkan atau dipuji atas perbuatannya karena semuanya berasal dari kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu ada Qadariyah. Jadi Qadariyah ini, aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan penuh untuk menentukan tindakannya sendiri. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan mendapatkan ganjaran atau hukuman berdasarkan pilihannya sendiri. Adapun tokoh utama dalam aliran ini adalah Ma'bad al-Juhani, yang menolak gagasan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dan menegaskan bahwa Tuhan memberikan manusia kehendak bebas. Konsep ini mirip dengan paham eksistensialisme modern yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yamal. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Lilis. Dan di sini saya akan membahas tentang pendekatan Islam dalam kebebasan. Dan di sini saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu adalah kebebasan relatif. Jadi kebebasan ini itu sebagai penghormatan Tuhan kepada manusia, maka Allah itu memberikan namanya kehendak bebas atau free will. Jadi manusia itu bisa menentukan baik dan buruknya sesuatu. Jadi jika manusia itu telah menentukan hasilnya, mau melakukan buruk ataupun kebaikan, itu sudah menjadi haknya manusia, bukan wilayah Tuhan lagi, tapi wilayah kebebasan manusia itu sendiri. Karena manusia itu dibekali oleh Allah yang namanya akal, sehingga diberilah kebebasan untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan. Poin kedua itu ada namanya pembatasan kebebasan atau batasan kebebasan. Jadi kan di atas tentang kebebasan manusia, jadi
mutlak tuh manusia mau melakukan apa, mau melakukan kebaikan atau keburukan. Tapi di poin ini itu dibatasi manusia oleh Tuhan, di mana batasan itu yang biasa sering kita sebut dengan syariat. Jadi itu seperti benteng dinding agar manusia itu tidak melampaui batas. Seperti halnya kebebasan, contohnya analogi seperti kita bertamu. Kita sebelum bertamu itu bebas mau melakukan apa, mau pakai sendal, mau bicara seperti apa. Tapi ketika kita sudah masuk dalam rumah seseorang bertamu, maka kita harus sopan, kita harus lepas sendal. Seperti itu. Jadi adanya syarat ini untuk menjadi benteng agar kita ini tidak terlalu jauh dari Allah. Itu seperti halnya jangkar perahu. Perahu itu bisa berlayar sejauh apapun tapi dalam wilayahnya. Nah, wilayahnya itu disebut dengan syariat Islam. Seperti itu. Harun Nasution menyatakan bahwa semakin besar kepercayaan manusia terhadap kebebasannya, maka semakin kecil peran dalam hidupnya. Sebaliknya, semakin kecil keyakinan manusia terhadap kebebasan, maka semakin besar Tuhan dalam kehidupannya. Kesimpulan dari kutipan tersebut bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan antara kehendak Tuhan dan juga kebebasan manusia yang harus ditekankan agar manusia itu bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi kesimpulan dari materi kita ini bahwa manusia itu harus maksimal mungkin untuk melakukan sesuatu, harus berikhtiar semaksimal sebisanya, tapi harus juga keputusan terakhir itu ada pada urusan Tuhan, mutlak pada hak kita masing-masing. Sekian dari saya. Dan yang kelompok 6, jika kesalahan kami tolong dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.